Kamu tidak bisa masuk ke bab kedua dengan bahan yang minim seperti ini, Sela. Tidak ada motivasi. Kamu harus memasukkan tokoh-tokoh pengusaha sukses yang memulai usahanya dari modal yang minim. Kamu tidak punya figur yang real di sini. Opung masih nungguin Sela kan? Iya. Kalau nggak aku duluan pulang ya, Pung. Makasih Malam, ya. Pung. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya kau pulang juga. Bagaimana? Bab 1 skripsi kau sudah disetujui dosenmu? Di-reject, Opung. Reject? Ya Tuhan, sudah 1 tahun kau mengerjakan skripsi kau ini. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bolak-balik konsep dan judul. Sudah 5 kali. Semua ditolak. Sekarang judul dan konsep sudah diterima. Baru bab 1, kau sudah gagal. Mau sampai kapan? Sila, dengarkan Opung baik-baik. Opung ini sudah tua, sudah capek kali Opung. Sudah segalanya Opung lakukan mempertahankan kuliah kau. Kapan kau lulus? Kapan? Habis sudah Mas Opung terjual. Dengar Sila, jangan sampai Yang Maha Kuasa tiba-tiba memanggil Opung. Kau masih sibuk dengan urusan bab 1 skripsi kau itu. Bagaimana bisa Opung tenang meninggalkan kau? Sila, dengarkan Opung dulu. Minta maaf ya, Opung. Sila nggak bisa bikin Opung bangga. Sila, Opung tidak bermaksud menekan kau, sayang. Tapi keadaan kita hanya berdua, tidak ada saudara kau yang lain. Amangmu, inangmu sudah mendiang. Tinggal akulah satu-satunya saudaramu. Opung tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan sama kedua orang tuamu almarhum. Kalau Opung tidak berhasil mensukseskan kau dalam pelajaran, ini demi masa depan kau. Sila janji, Opung. Sila akan berusaha lebih keras. Menurut informasi yang udah gue dapetin sesuai permintaan lo di telepon nih semalam, gue nemuin 1 orang yang bab 1-nya itu sama lo. Hah? Ini skripsinya penuh dengan informasi, wah berkualitas, ditambah dengan narasumber yang bener-bener wow banget. Nih ya, lo pasti gak akan nyangka narasumbernya ini adalah pengusaha terkenal banget yang bener-bener mulai usahanya gitu dari nol, modalnya minim, terus jadi sukses. Aduh, pokoknya bagus banget deh. Ya bagus sih, bagus ya If. Cuman masalahnya tuh orang udah belum ngasih bab 1-nya ke dosen pembimbing. Justru itu, orang ini dia masih mau menyempurnakan materi-materinya. Maksud lo? Dia belum ngumpulin? Ya, itu bagus banget dong. Ya
itu bagus. Ada tapinya. Apa sih tapinya? Apa sih? Gue nggak yakin deh lo mau nyolong skripsinya dia. Ya elah, siapa sih orangnya? If nih, gue tuh dalam posisi udah desperate banget, gue tuh udah buntu banget, desperate. Apapun itu pilihannya gue ambil, apapun itu bener siapa itu orang gue. Ini skripsinya Bayu. Itu cowok yang udah lo taksir dari puluhan ribu abad tahun yang lalu. Ya walaupun dia nggak tertarik sih sama lo. What? Kesiangan lagi gua. Ya, halo. Ya, saya on the way. Iya. Sebentar lagi saya sampai. Ya, sebentar lagi saya sampai. Sebentar. Yaudah kamu alihin aja dulu perhatian mereka. Saya masih di jalan. Kamu ajak ngobrol apa kek? Masa kamu gak bisa mikir? Ya, setengah jam lagi saya sampai. Selamat siang, afternoon. Yes, good afternoon. I'm so sorry because so traffic in here. Ada sedikit masalah di jalan jadi saya minta maaf. I apologize. Can we start, shall we? Bisa kita mulai? Oke. Oke. Bahan presentasinya Pak. Saya cek dulu ya. Sorry aku telat, sorry. I'm sorry. Sorry aku telat. Aku udah nungguin kamu 2 jam. Kamu kemana aja sih? Tadi aku habis dari kantor. Aku balik ke kampus. Aku harus ketemu dosen pembimbing aku. Karena masih ada skripsi yang harus aku revisi. Dan aku serahkan ke dosen itu. Apa sih? Gak tau, kayak perutku sakit lagi. Oh my god, Bayu. Aku mau nanya sama kamu, kapan kamu terakhir makan? Seharian ini aku sih gak makan. Kamu tuh kebiasaan banget sih. Kamu tuh... Aku lupa. Aku sama sekali lupa karena aku banyak kerjaan hari ini. Dan jalanan juga macet kan? Lupa, kamu bisa lupa makan buat diri kamu sendiri. Terus kamu bilang kamu sayang sama aku. Sekarang lihat. Kamu ngeliat diri kamu sendiri. Kamu gak sayang sama diri kamu sendiri kan? Kamu sampai lupa makan, Bay. Please. Emang lu pada ngapain sih ke rumah si Bayu? Bimo, sumpah ya, lo bawel banget tau gak sih? Tinggal kasih tahu alamat rumah Bayu doang, kenapa ribet banget sih? Ya kenapa lu nggak SMS aja? Ribetin gue banget mesti kesini. Bimo, kalau misalnya SMS, nanti ada barang bukti dong, bahaya. Barang bukti? Lu pada mau ngapain? Aduh, Bimo, udah. Lo bener-bener bawel banget. Please dong, udah kasih tahu aja alamat rumah Bayu di mana. Nih, kalau misalnya lo nggak mau ngasih tahu ya, gue delete kontak lo semuanya dimanapun itu, lo mau? Iya. Oke, alamatnya di Jalan Kasuari.
Mami tuh ngapain sih masuk ke kamar aku seenaknya? Mami ngapain lagi sekarang? Astaga. Again, Mami. Bayu, listen to Mami ya. Kamu tuh belakangan ini agak-agak misterius buat Mami. Kamu sering menghilang, sering menghindar dari Mami. Bahkan kalau Mami pengen ngobrol sama kamu tuh pulangnya malam. Kadang-kadang malah nggak pulang. Kan namanya Mami sayang sama anaknya, kan Mami jadi takut. Mami jadi kepo dong. Makanya Mami bongkar-bongkar tas kamu. Soalnya Mami pengen tahu apakah kamu mungkin terlibat sama narkoba gitu misalnya. Atau jangan-jangan kamu mungkin punya pacar baru, terus kamu simpen fotonya di dompet kamu. Jadi makanya Mami periksa dompet kamu. Atau jangan-jangan juga kamu terlibat sama itu tuh kelompok-kelompok yang berbahaya yang lagi hits belakangan ini. Jadi Mami cek handphone kamu, siapa tahu ada SMS misterius gitu yang mengarah-arah ke sana, ngajak-ngajak kamu. Ih, takut kan? Mi, please deh Mi. Pertama ya, Mami tuh nggak usah lebay. 2 hari yang lalu kita barusan ketemu loh. Kita makan malam bareng loh. Mami nggak ingat? Yang kedua, Mami jangan acting kalau seolah-olah ini baru pertama kali Mami lakuin. Mami tuh udah biasa loh. Udah biasa kepoin Bayu tuh, udah sering, udah biasa. Nih, Bayu tuh bukan anak kecil lagi, Mi. Bayu udah gede dan Bayu butuh privacy. Oke? Ya udah kalau gitu gini, biar Mami nggak kepo lagi, lebih baik Mami tanya langsung aja ya. Kamu tuh agak-agak... Iya enggak, Mi. Bayu tuh nggak terlibat narkoba. Bayu nggak terlibat kelompok-kelompok geng yang seperti Mami tuduhkan ke Bayu, itu enggak sama sekali, Mi. Kalau pacar simpenan? Pacar simpenan? Pacar aja nggak punya. Bayu masih jomblo, Mi. Oke deh. Bayu, aduh ampun deh. Kamu tuh coba cari pembantu deh. Ini rumah kamu nih udah kayak kapal pecah. Udah nggak kelihatan modelnya. Iya, bentar ya, Mi ya. Atau Mami cariin ya? Nggak usah. Bayu bisa cari sendiri kok. Bener loh. Soalnya kan kasihan anak Mami tinggal di rumah nggak keurus kayak gini. Atau Bayu tinggal lagi sama Mami, ya? Ayo, Mi. Mending Mami pulang ya, istirahat. Oke. Nanti Bayu cari sendiri pembantunya. Bener ya? Bener. Janji ya? Janji. Swear? Swear. Jangan bohong. Enggak, Mami. Hati-hati ya. Iya. Bye. Ngirim gua pembantu. Alah, paling juga setiap hari pembantu interogasi tanyain ini itu tentang gua. Males banget. Lagian Mami ngapain sih kepo banget? Aneh deh. Ayo lurus lagi. Nah, ya. Lurus lagi. Nah, liatin pokoknya liatin. Ini nih kayaknya rumahnya bener deh. Iya, 21. Bener kan? Iya, bener. Gimana, aman? Ayo. Udah belum? Shh, tar dulu. Diam, harus sabar. Oke, udah. Tolong. Ayo, kita mulai. Pegangin. Apa sih? Kok lu naruhnya di situ sih? Hah? Lo tuh mau bikin Bayu khawatir atau mau modus curang lo ya? Lo tuh bener-bener ya. Gue tuh taruh di sini supaya nggak dipegang sama Bayu. Karena kalau dipegang udah pasti tahu lukanya palsu. Oh iya ya, tapi lo tahu kan resikonya? Kalau Bayu sempet tahu semua ini, lo bener-bener gak ada kesempatan lagi buat PDKT-an sama Bayu. If ini pilihannya, Bayu, Opung, atau masa depan gue, ya gue tetap harus pakai logika lah. Ya pasti gue pilih Opung tersayang gue dan juga masa depan gue. Yakin ya? Iya, cepetan udah, cepetan sana. Keburu nanti ada orang yang beneran mau nolongin gue lagi. Iya, udah gue tahu gue profesional. Get out, cepetan.
Oh iya, gue ingat. Anak kampus. Iya, Kok lu bisa ada di rumah gua? oh, ini rumah lo ya. By the way, lo Bayu kan ya? Iya, gue Bayu. Bayu, please banget dong, tolongin gue, please banget ya, please banget. Jadi gini, temen gue namanya Sheila, di depan dia habis jatuh dari motor, terus gue udah minta tolong, teriak-teriak kesana kesini, tapi nggak ada orang yang mau nolongin, nggak ada orang sama sekali. Lo bisa kan bantu gue, please dong, please ya. Oke. Ya udah, di mana? Di depan, Di depan. Ayo. ayo. Tolong. Ya udah, lo bawa masuk dia, motornya gue bawa masuk ke dalam. Iya, udah buruan, ayo. Ya ampun, kasihan banget. Ayo, buruan. Ayo, cepetan. Aduh, kita kalian. Aduh. Buruan. Ayo. Iya. Jadi banget. Gue telepon ambulans ya. Nggak usah. Ini aja pakai obat merah atau enggak pakai perban atau parem atau alkohol juga bisa. Udah nggak perlu nelfon ambulans, nggak perlu. Iya, gue nggak apa-apa kok, beneran cuman ini doang sakit sama ini kebeset sama Kaget, shock, kaget. Lo yakin? yakin. Tapi kondisi lo? Ya, yakin. Kuat. Ya udah, lu bersihin lukanya dia. Tapi kayaknya sih gue yakin dia harus dibawa ke rumah sakit ya. Takutnya lukanya kenapa-napa. Iya, gue bisa ke rumah sakit kok sama Iva. Sama gue aja, tenang. Ya udah, gue sama dulu ya. Ini mau gua apa lo yang bersihin? Ini sebentar, ini telepon, duduk. Siapa nih? Opung. Duduk. Halo, Opung. Ya. Apa? Warungnya kemalingan. Opung gak kenapa-napa tapi beneran. Yaudah, iya Opung, aku kesana 10 menit lagi ya. Ya tungguin ya. Iya. Duh, sorry banget gue kayaknya harus cabut deh. Sorry banget. Tapi kan luka lo, aduh. Lo yakin gak kenapa-napa? Ya nggak apa-apa beneran. Aduh, Opung gue tuh jauh lebih penting daripada ini. Aduh, ini beneran. Kayaknya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Iya udah, yuk. Makasih banget ya. Sorry banget ganggu. Aduh. Tuh kan lo masih lemes. Ya, makasih ya. Udah nih. Coba. Makasih banget loh Bimo, ya ampun. Tenang aja. Nih. Makasih loh Bimo, makasih loh. Oke. Gue cabut dulu ya. Pokoknya besok gue bakal WA lu. Oke? Ya, oke. Bye. Saya kok agak nggak percaya ya, kalau kamu bisa ngumpulin materi sebanyak ini hanya dalam waktu 1 malam. Loh,
Kok Bapak ngomong kayak gitu? Tapi kan kamu pernah bilang kalau kamu kesulitan ngumpulin materi dengan narasumber seperti ini. Jadi gini ceritanya, Pak. Emang ya orang seberuntung saya itu memang selalu ada jalannya. Jadi saya tuh baru inget, Pak, ternyata teman saya di SMA itu, dia tuh ternyata ya orang kaya, Pak. Dan saya juga baru inget juga tuh ternyata bapaknya tuh geng-geng temennya tuh para pengusaha semua, Pak. Jadi kebetulan banget itu pas banget sih. Saya minta tolong sama dia, dan dia bilang sama saya, Pak, kalau ternyata itu semalam itu bapaknya dan para teman-teman pengusahanya itu lagi pada gala dinner. Jadi ya saya manfaatin aja momennya, Pak. Soalnya waktu itu kan gue sempet kayak tinggalan kelas gitu kan, jadi gue udah sempet fotokopi gitu. Jalan. Lo pasti lo fotokopiin sekarang aja deh. Gue gak ada waktu lagi, soalnya nanti gue mau pergi. Ya, boleh fotokopiin sekarang ya. Nanti ketemu gue lagi ya. Hai Bayu, apa kabar lo? Balikin laptop gua. Hah? Laptop? Kok nanya ke gue sih? Udah deh, gua nggak punya banyak waktu. Lu balikin laptop gua sekarang. Ih, bab satu gue! Oh, beneran lu berdua ada di sini. Lu kesini deh. Gua minta balikin laptop gua sekarang. Acting lu berdua tuh keren ya. Lu berdua acting jatuh depan rumah gua. Minta tolong sama gua, tapi tujuan lu cuma buat masuk rumah gua dan nyuri laptop gua kan. Dia ngomong apa sih? Tolong. Nggak tahu ya. Ngerti nggak apa sih? Nggak tahu. Iya. Lu nggak tahu? Ngerti nggak? Gue juga. Lu mau tahu? Nih, rumah gua ada CCTV. Ini siapa ya? Lu nggak tahu ini siapa? Siapa? Ini siapa? Gua nggak ngerti masalah lu berdua apa. Emang lu berdua punya masalah sama gua? Lu balikin laptop gua deh. Gue lagi kesulitan ekonomi. Tuh kan, ih. Lagi banyak utang. Gue nggak tahu harus bantu opung gue kayak gimana. Ah, udah deh lu nggak usah acting deh. Ya udah, lu kalau ada kesulitan gua bantu lu. Berapapun yang lu mau, gua kasih. Yang penting lu balikin laptop gua sekarang. Lu berdua harus tahu ya. Gua bisa beli 10 laptop kayak gitu, tapi bukan itu masalahnya. Isi yang ada di dalam laptop gua itu penting. Di situ ada laporan keuangan kantor gua, ada laporan materi-materi presentasi gua untuk meeting, dan juga ada materi skripsi gua di situ. Itu semua penting. Balikin laptop gua sekarang. Loh, kok bengong sih? Lu berdua tuh syukur ketemu sama gua ya. Untung gak gua aduin ke polisi lu berdua. Jangan. Kok jadi ribet sih? Aduh, jangan beneran gini deh. Aduh, I'm so sorry banget beneran. So sorry. Sorry banget beneran. Gue balikin ya laptopnya. Tak dulu. Tapi jangan dipanjang sama masalahnya ya. Beneran, so sorry. Iya. Beneran ya. Ya udah balikin laptop gua. Beneran loh, jangan perpanjang loh. Kita orang kecil beneran loh. Kita nggak tahu. Ya udah, makasih ya. Maaf ya. Asal paling aneh. Balikin dalam laptop gua. No. Enggak mungkin. Enggak mungkin. No, enggak mungkin. Kok enggak ada sih data gua, kok bisa hilang? Kok bisa hilang sih? Aduh, gua harus gimana dong? Halo, Bim? Bim, lu bisa tolongin gua nggak, Bim? Halo, If. Ini semalam gue yang bobol password itu laptopnya si Bayu ya? Hah?
Kok lo tahu sih? Sekarang ini gue lagi di depan laptopnya si Bayu. Dan dia tuh minta buat nge-restore datanya yang hilang. Emang lu ngambil data apa sih di laptopnya si Bayu? Oh, enggak ngambil apa-apa kok. Bim, lo nggak usah ini ya, nggak usah nge-restorein data-datanya Bayu ya. Please banget. Lo ini kayak bilang hang kayak atau rusak atau lo nggak bisa benerinnya atau apa deh, pokoknya jangan ya, bisa-bisanya lo deh ngarang cerita. Ya jangan ya, please, gue mohon please. Atas dasar apa nih gue harus ngikutin semua kemauan lo ini? Bayu bayar gue mahal. Atas dasar gue mau ngedate sama lo selama seminggu. Plus gue mau nemenin lo nonton Korea. Beneran nih? Oke, deal. Ini gimana datanya? Bisa nggak? Bisa di restore. Tapi juga nggak bisa dibuka. Padahal kan minggu ini gue harus ngasih materi skripsi bab 1 gue ke dosen pembimbing. Data lo crash, bro. Itu gimana dong gue mau ngasih skripsi buat dosen pembimbing gue? Men. Hey, muka lo kenapa? Lagi stres, doi. Baik, kalau gue jadi lo nih, harus banyak bersyukur. Lo masih muda, keren. Kuliah lo jalan. Skripsi lo diomongin banyak dosen. Apa yang nggak punya lo? Terus gue dengar ya, ada mahasiswa yang berhasil mewawancarai banyak pengusaha. Dan itu bisa aja lo kan? Materi skripsi gue nggak ada. Materi skripsi gue hilang. Pak, ini punya saya, Pak. Ini punya Sheila. Kalau memang Sheila mengambilnya dari kamu, seperti yang kamu bilang, kamu harus punya bukti yang kuat. Pak Roman, coba Bapak lihat. Ini punya saya loh, Pak. Ini materi skripsi yang saya buat. Ini saya tulis sendiri, Pak. Ini kan materi yang pernah kita omongin waktu itu, yang kita bahas bareng. Pak, Bapak kalau nggak percaya, Bapak bisa tanya kok sama Pak Roman. Dia ini dosen pembimbing saya, Pak. Silahkan tanya. Bayu, saya bisa aja bicara sama Pak Ginanjar. Tapi masalahnya, kita tidak punya bukti. Kalaupun saya bicara sama Pak Ginanjar, itu sama aja mau kosong. Jadi 2 minggu ini maaf banget nih, gue nggak bisa nemenin lo kemana-kemana. Nggak apa-apa. Gue serius lo, gue makasih banget sama lo udah ngorbanin perasaan lo demi gue. Ya, gue tau lah lo pasti ya gak gampang buat lo untuk Apa? ya nerusin hari-hari lo dengan si Siapa? Bimo yang sama sekali lo nggak suka gitu. Jadi Ya udahlah ya, lagian mau diapain lagi coba. Tapi inget ya, gue nggak mau perjuangan ini sia-sia. Jadi lo harus benerin skripsi lo dengan benar. Kalau nggak gue bisa marah banget, sumpah ya. Ya, janji ya. Ya awas aja nih. Ikut gue loh. Mau kemana? nggak pinter-pinter amat dan mungkin nggak punya keberuntungan yang banyak. Buktinya gue nggak bisa nyelesain skripsi gue sesuai harapan opung gue. Gue udah kepangan. Dia nggak bisa lagi hidupin gue. Secara ekonomi gue udah ancur-ancuran yuk. Lu lagi gak yakin kan? Lu udah 2 kali bohongin. Gue bisa buktiin semuanya. Gue bisa buktiin. Yuk, orang kayak gue ini nggak punya jalur untuk ketemu orang yang hebat sebagai narasumber kayak lu, nggak bisa. Ya itu urusan lu, bukan urusan gue. Oke, gue tahu gue salah, gue tahu banget. Gue nggak mikir panjang saat gue milih materi itu, tapi gue tahu nggak susah kan buat lo untuk ya nyari materi yang sama dengan narasumber yang berbeda kan? Dan secara judul, lo orang yang kreatif, lo bisa mikir 1000 judul yang lain yang jauh lebih menarik buat skripsi lo. Tapi gue cuma ini yang gue pilih. Ya lo bener, gue emang bisa. Tapi lo pikir, berapa banyak waktu yang udah gue buang untuk menyelesaikan skripsi gue? Banyak tau gak? Terus
sepeninggalnya almarhum bokap gua, ada perusahaan yang gua urus, ada company yang gua urus, dan semua itu gua urus sambil gua kuliah. Gua selesainya S1, dan setelah S1 gua selesai, nyokap gua mau gua selesainya S3. Dan lu pikir itu mudah? Please, maafin gue banget. Gue bakal lakuin apapun itu kalau lo ngasih skripsi lo tuh buat gue. Beneran apapun itu, gue bakal ngurusin hidup lo, gue bakal masak buat lo, nyuci baju lo, mijit lo, apapun itu. Lo gak punya pembantu kan di rumah? Gue bisa jadi pembantu lo, beneran. Dan nyetir gue bisa nyetir, gue bisa jadi supir lo. Dan bahkan mandiin lo aja gue sanggup. Mandiin? Maksudnya? Yang terakhir nggak sanggup. Tapi maksud gue serius dengan tawaran gue itu, gue serius yuk. Gue serius banget, dan kalau ada yang kurang pun, apapun itu yang lo mau, gue lakuin. Gue siap, sanggup kok. Dan sebagai bukti kalau gue nggak bohong soal opung gue, soal keluarga gue, lo bisa ke rumah, nggak ada yang gue tutupin sama sekali. Beneran. Please, tolong dong. Oke. Lo gila ya? Lo gila sih, Syekh. Lo gila banget sih, lo gila tau gak? Lo nyadar gak sih? Barusan, lo baru aja nawarin diri lo buat jadi babunya si Bayu tau gak? Lo kadang-kadang tuh pinter banget. Tapi kok lo sekarang lo lemot banget tau gak sih? Sekalian tau gak sih? Lo pikir dong, gue bakal ngurusin dia. Banyak waktu itu gue bakal sama dia berduaan di rumahnya gitu. Lo tau gak sih? Ini kesempatan banget lah. Kesempatan gue untuk bisa PDKT lagi sama Bayu sama ini lah. Muncul lagi, men. Ini kesempatan. Nih, lo kenapa sih gak nyewa aja pembantu gitu buat rumah lo? Kepo banget sih lo, urusan gua dong. Iya, tapi kan maksudnya lo tuh punya rumah segede ini, masa sih lo rawat sendiri? Dan kayaknya sih lo nggak sanggup soalnya berantakan banget. Iya, ini privacy. Gue lebih suka sendiri. Dan lagian sekarang apa yang gue khawatirkan? Udah ada lo untuk beresin rumah gue. Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Dinner? Enggak bisa. Aku banyak kerjaan. Hari ini aku banyak kerjaan. Ya udah jangan ngambek ya. Iya. Bye. Itu pasti pacarnya. Dia udah punya pacar. Oh my god, gue nggak terima. Sheila. Ya. Aku Yes, baby. Nggak bisa malam ini. Aku banyak kerjaan. Gimana kalau besok? Iya, besok aja. Aku masih banyak banget yang harus aku kerjain malam ini. Ya? Tidak. Oke, bye. Mau nguping ya? Iya. Enggak, bukan. Apa? Jen, cewek lo banyak juga ya? 2 apa? Jangan-jangan malah lebih. Kok
Kok lu bisa mikir gitu sih? Ya itu tadi buktinya yang telepon pertama Deborah Cute, terus sekarang Anggi Lovely. Cewek lu banyak juga ya playboy ya ternyata. Oh. No, Deborah Cute itu nyokap gua. Iya, dan orang lu agak, ya begitu, dia suka ganti namanya sendiri di handphone gua. Nyokap lo sih agak Weird maksud lo? Iya, dan dia juga kepo sama kayak lo. Tapi baik kok orangnya, dia sayang sama gua. Tapi terus tadi kakak lo, jangan-jangan kakak lo juga ngikutin nyokap lo ya, suka ganti-ganti nama itu yang di handphone yang Anggi Lovely itu. Tapi kok tadi teleponnya pakai ciuman gitu sih? Keluarga lo sih agak aneh ya. Kalau yang tadi barusan ya itu beneran pacar gua. Anggi Lovely ya itu cewek gua. Iya udah, besok kan hari Minggu. Lu kesini pagi ya, buat beresin rumah. Ya. Gede banget sih rumah, capek gue. Bayu. Cantik di sini. Kamu pasti. Bayu, sayang mami. Ayo bangun dong, bangun sayang, bangun. Halo, Mi. Aduh, Mami itu kenapa sih? Bisa nggak sih kalau masuk kamar aku tuh jangan seenaknya, kalau aku nggak pakai baju gimana? Maksud kamu tidur nggak pakai baju? Apa? Mi, kalau tidur kan tuh enak nggak pakai baju, rasa lega gitu loh. Dengar ya, dengan adanya perempuan di rumah ini, kamu jangan pernah tidur nggak pakai baju. Belum saatnya, ya. Mami sih ya nggak kolot-kolot amat, tapi Mami juga nggak seliberal itu kan. Jangan ya, takut ada apa-apa gitu. Ada perempuan. Iya, itu perempuan. Nah, kenapa pura-pura nggak ngerti? Sok bingung. Oh, Sila memang sudah nyampe. Kamu tuh ya, kamu bilangnya sama Mami jomblo. Padahal kamu ada pacar nggak bilang sama Mami. Kamu nggak jujur. Kamu jahat sama Mami kalau kamu nggak jujur. Udah bangun. Sayang, bangun ya. Iya, Mi. Mami tunggu ya di bawah ya. Iya. Hai. Aduh, kamu lagi ngapain? Beberes tante. Oh my god, rajin sekali sih kamu. Aduh, kalau gitu tante bikin sarapan aja ya. Oh ya, siapa nama kamu cantik? Sela tante, dan aku udah masak sarapan kok. Udah masak? Ya ampun, pinter banget sih. Jam segini udah beberes, udah masak. Aduh, Sheila cantik. Enak sekali. Aduh, si Bayu itu beruntung sekali ya. Selama ini ngejomblo, sekarang begitu dapet cewek cantik, rajin, pinter masak lagi. Iya dong, Mi. Sila ini kan tipikal cewek yang Mami suka banget. Bukan lagi yang model kayak gini ini tuh idamannya semua mami-mami. Zaman sekarang barang langka kayak begini. Rasanya. Tadinya sih Bayu mau ngasih tau Mami pas Mami ulang tahun. Jadi sebagai kado Mami. Tapi ya Mami udah keburu tahu. Pokoknya Bayu, Mami tuh seneng banget. Akhirnya kamu dapet cewek yang cantik seperti ini. Happy deh Mami. Tante, aku boleh ngomong sama Bayu sebentar ya? Oh boleh, silakan. Ayo, Banyak isi, banyak mikir kelamaan. Yuk kita jadian. Oh, lu pasti mau nanya kenapa gua bilang lu pacar gua ada penyokap? ya iya. Lo kan udah punya pacar, Anggi Lovely. Gua nggak bisa cerita kalau soal itu. Tapi gue harus tahu. Nggak perlu. Hah?
Loh, katanya kan lo mau ngelakuin apa aja buat gue. Ya tapi kenapa? Kepo banget sih. Udah. Lu acting aja depan nyokap kalau lu itu pacar gue. Iya. Pacar nyokap, pacar idaman, wanita idaman nyokap gue atau apa itulah. Terus kalau nyokap gua nanya apapun tentang gua, lu sebaiknya diam aja, jangan lu ladenin ya. Pokoknya lu bilang aja lu nggak tahu. Jangan sekali-sekali ngaku ke nyokap. Jangan bilang ke nyokap kalau itu bukan pacar gua. Kalau enggak, lu akan tahu sendiri akibatnya. Lu sendiri akan rugi. Oke? Terus gimana? Tante bener nggak mau dianterin. Aku bisa setirin kok tante. Udah pulangnya sih gampang, aku bisa naik angkutan umum lah. Nggak usah, nggak apa-apa. Kebetulan tante juga seneng nyetir sendiri, jadi nggak apa-apa deh ya. Oh ya Bayu, Sheila nggak nginep di sini kan? Hah? Iya. Iya enggak. Iyalah, Enggak kok. Kalau gitu tapi kamu harus anterin Sheila pulang. Soalnya kasihan dia, jangan suruh naik angkutan umum, nanti diculik lagi ya. Iya. Ya Sheila. Oke, kalau gitu. Yuk. Mami pulang dulu ya sayang. Iya. Ya Sheila ya. Iya. Dah. Hati-hati ya. Bye. Bye, hati-hati. Dah, tante. Siapin baju gue ya. Ayo. Apaan? Katanya lo mau ngelakuin apa aja kan? Lo mau nyupirin gue kan? Ayo anterin gue. Apa? Jadi gue harus nganterin lo ketemu sama pacar lo gitu? Masalahnya di mana? Udah, ayo. 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 Pokoknya lo tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Nanti kalau gue datang sama cewek gue dan dia tahu lo ada di sini, lo bilang aja, lo kasih tahu siapa lo sebenarnya. Oke? Paham ya? Iya. Tapi lebih baik sih dia nggak tahu. Oke? Tunggu di sini. Gue kepo. Gue pengen tahu deh jiwanya kayak apa. Jadi kapan kamu mau cerita sama Mama? Kamu harus bilang sama Mama kalau kita masih pacaran. Aku kan sudah bilang sama kamu. Aku bilang sama Mami. Aku akan bilang sama Mami. Tapi nanti setelah skripsi aku. Terus skripsi kamu selesai kapan? Ya kebetulan aku dapat sedikit masalah. Dan aku harus mengulang dari awal. Masalah? Dari awal? Kamu tuh gimana sih, Bay? Aku udah capek, tau gak? Cantik. Aduh Sheila, kan lo sendiri yang bilang kalau lo juga mau merangkap sebagai supir. Terus kenapa sekarang lo yang komplain?
Ya iya, tapi kan nggak nungguin dia pacaran juga kali. Udah ya, si Ganjan keluar. Iya udah. Good luck. Pulang mbak. Udah pacarannya? Kok lu sini segitu sih? Enggak, biasa aja. Ya cuma udah malam aja sih. Gue udah capek dan gue pengen buru-buru pulang. Ya udah, ayo pulang. Loh. Kok belok sini sih? Elah, lo kan disuruh nyokap lo nganterin gue pulang, ya kan? Stop nih. Hah? Stop di sini, stop di sini. Iya. Kenapa sih? Ya, lu turun. Hah? Udah deh. Lu turun sekarang, mendingan lu naik taksi, ojek, angkot, atau apa kek. Gue masih banyak kerjaan dan gue nggak punya waktu buat nganterin lu. Udah buruan turun. What? Ya iyalah. Enggak. Lah, kok jadi lu yang ngatur gue? Gue kan enggak. Udah deh. Lu nggak usah manja. Gue tahu lu tipikal cewek yang nggak manja kan. Lu bisa mandiri kan. Lu bisa pulang sendiri kan. Kopi gue mana? Hari ini dan seterusnya nggak ada yang namanya kopi. Kok gitu? Gue nemuin banyak banget mah di rumah ini. Dan kalau memang lo sakit mah kronis, no more coffee. Kalau bisa nanti wawancaranya jangan terlalu lama ya. Soalnya lo jam 7 ada meeting. Ya? Iya. Kok bisa ya kenal sama pengusaha papan atas kayak gitu? Iya, mereka itu temen-temennya almarhum bokap gua. Oh. Yuk. Gue kan masih ngerjain bab 2 ya. Jadi gue mesti harus Lo harus wawancara semua pengusaha yang jadi profil di bab 1. Kok tahu? Nah, itu perbedaan kita. Kalau gua banyak tahu, lu banyak nanya. Semua bab yang ada di materi skripsi gue itu berkaitan. Jadi kalau tugas lu cuma buat melanjutin, pasti nggak akan mudah. Iya. Gue bakalan bantu lu, tapi kalau skripsi gue udah sampai bab 3. Serius? Ya, serius. Kok lo mau bantuin gue sih? Gue kan udah jahat sama lo. Gue baik sama lu karena emang gue pengen baik. Tapi kalau lu terus-terusan banyak nanya ini dan itu, bisa aja gue berubah pikiran. Gue diem. Gue tahu deh. Lo masih perlu bantuan gue kan untuk pura-pura jadi pacar lo di depan nyokap lo, ya kan? Lu bisa gak sih berhenti kepo? Iya.
Ngantuk? Iya. Yaudah gantian aja deh gue yang bawa. Serius? Iya, serius. Oke deh. Lo mau nganterin gue? Enggak. Gue mau nyariin taksi buat lo. Kenapa sih nggak dianterin aja? Gue tuh mau ketemu cewek gue. Kasian nanti kalau nganterin lo dulu, nanti dia nungguin lama. Oh iya. Nanti kalau nyokap nelfon lo bilang aja kita lagi ngedate ya. Oke? Gue tuh diperalat tau gak sih? Supaya dia tuh bisa backstreet sama ceweknya itu tau gak sih? Lo tau gak sih rasanya tuh sakit banget tau gak sih? Gue tuh udah naksir dia tuh mati-matian tau gak sih? Dan gue tuh bisa deket sama dia selama gue mau. Tapi makin hari tuh dia makin jauh dari jangkauan gue, If. Dan masalahnya tuh gue tuh gak bisa lari, gue tuh gak bisa cabut gitu aja karena tanpa dia gue gak bisa. Gue gak bisa nyelesain skripsi gue, gue tanpa dia tuh gak jalan, tau gak? Oke. Gue udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ini udah se-complicated itu. Tapi maaf banget, buat kali ini gue gak punya salah satu cara pun buat ngebantuin lo. Kayak otak gue udah gak ada aja gitu cara. Ya terus gue harus ngapain? Ya gue harus ngapain, tau gak sih? Gue tuh udah enak banget sama dia. Apa gue perlu gini-gini aja? Gue perlu gini-gini aja. Sabar. Ketahan lagi tau gak? Tahan. Ketahan. Gue yakin gue Bayu selingkuh, Tante. Masa iya sih? Iya, Tante, aku tahu. Dari SMS dari perempuan itu tuh dia tuh ngajak janjian mulu. Tante, aku tuh lihat SMS-nya. Yang benar. Iyalah, Tante, aku tuh nggak mungkin patah hati kayak gini. Kalau emang dia bener-bener selingkuh, Tante tuh marah banget loh sama dia. Soalnya kamu udah segitu baiknya, udah segitu sayangnya sama Bayu. Terus gimana dong, Tante? Kita harus buktiin loh kayaknya bener-bener kasih Bayu selingkuh. Selesai saya meeting, kita ketemu ya. Tuh kan, Tante pasti mau ketemu sama selingkuhannya di Tante. Kamu pokoknya tenang aja. Selama masih ada Tante di sini, Bayu gak akan hilang dari kamu. Ya. Jadi tukang sayur itu beneran pacaran sama pembantu sebelah? Iya, Tante, makanya. Gila ya? Kok bisa ya? Kalian ngapain sih pagi-pagi udah ngomongin orang? Namanya juga perempuan kan, pastinya suka ngerempong ya. Oh iya nih, sampai lupa. Aku udah masukin semuanya, laptop, charger, sama meeting hari ini juga udah aku print di situ ya. Oh, sama ini kue. Aku tahu pasti kamu telat makan, jadi ganjel itu aja dulu daripada makam kamu ya. Oh ya, makasih. Perlu aku antar ke kantor? Nggak perlu. Kamu temenin mama aja di rumah. Oke. Oke, aku pergi dulu ya. Tukang sayur itu. Aduh, masa iya sih? Masa dia bisa sama itu pembantu sebelah itu? Serius kamu? Tuh kan, itu pasti biasanya mau diantarin aku tuh ke kantor, tapi sekarang dia mau sendiri, pasti mau ketemu sama selingkuhannya. Kayaknya begitu ya. Iya, tapi gimana dong? Kayaknya kita mesti ikutin dia deh. Yuk.
aja yuk. Yuk. Permisi. Maaf Bu, Mbak, apa ada yang bisa saya bantu? Situ ngapain nanya-nanya? Nggak ada yang bisa dibantu. Jadi begini Bu, Mbak, setelah saya perhatikan dari tadi, ternyata gerak-gerik Ibu sangat mencurigakan. Hah? Mohon maaf, bila saya salah. Oh ya, Ibu, Mbak, apa ada yang bisa saya bantu? Nggak ada yang bisa dibantu. Iya, yuk, Tante yuk. Hilang deh tuh, gara-gara situ sih. Berisik. Ayo. Kalau kayak gini kayaknya bakal jadi ribet deh. Gimana kalau kita to the point aja sama Bayu? Kita bilang kalau kita sebetulnya udah nyaksiin dia selingkuh. Iya tapi kan bukti nyatanya gimana Tante? Kita nggak pernah ada kesempatan untuk nyamperin dia saat dia kan sama ceweknya itu. Tante yang buka. Anggi, Malam ini ulang tahunnya Bayu. Jadi aku datang mau kasih ini sama Bayu. aduh, saking hebohnya nguntitin Bayu, jadi lupa deh. Mami macam apa kayak ini? Udah kamu pergi aja deh, pergi. Tante, pulang ya, Tante, pulang. Ih, ngapain sih kamu? Tante, please. Ini ulang tahunnya Bayu, Tante. Hai. Happy birthday Bayu. Sayang, panjang umur, sehat selalu ya. Happy birthday. Ya, thank you. Baik. Maaf ya. Aku nggak tahu kalau ada mama kamu di sini. Anggi, maksud kamu apa? Jadi kalau tante lagi nggak ada di sini, kamu tuh sering nyamperin Bayu, iya? Bayu, Mami tuh bukannya nggak mau menghargai ini hari ulang tahun kamu, tapi apa-apaan sih ini? Kan kalian udah putus, kok masih pakai surprise-surprise yang seperti ini? Tante kenal? Bukan lagi. Aduh, si Anggi ini pacarnya Bayu dulu. Tapi tante nggak pernah setuju sama hubungannya mereka. Terus Anggi ini, ya ampun anaknya songong, sok glamor, jutek, gila party, nggak bisa ngurus rumah tangga, nggak bisa masak. Ih, mana bisa dijadiin istri? Kita masih pacaran, Tante. Bayu, aku mau kamu jujur sama Mama. Kamu bilang sama Mama kamu, kita selama ini masih pacaran. Anggi, apapun tanggapan kamu terhadap hubungan ini, tante pokoknya nggak pernah setuju sama kamu. Bayu, kamu tuh gimana sih? Nggak banget nih jadi playboy. Masa ya kamu pacarin dua-duanya sih? Iya. Ini pacarnya Bayu yang baru.
alasan kamu buat ngeluar waktu nggak mau cerita sama mama kamu. Ini alasan yang sama. Aku nggak boleh datang ke rumah kamu belakangan ini, ya kan? Ini alasan kamu kan? Iya kan? Bukan, Menggi, bukan. Happy birthday. Anggi! Bohong, Peng. Anggi! Anggi! Bayu, Semuanya tuh nggak seperti yang kamu kira, Anggi. Anggi, tunggu. Aku udah nggak mau denger apa-apa lagi yang kamu ngomongin, Bayu. Gimana aku nggak percaya sama mama kamu? Mama kamu sendiri yang ngomong. Dia cewek baru kamu, Bayu. Apa? Apa kamu mau ngomong apa? Hah? Udah jelas-jelas mereka berdua ada di rumah kamu. Mereka nyata, Bayu. Anggi! 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 Please! Bayu! Cukup! Oke, enough! Semuanya selesai. Tapi Anggi... Aku nggak mau berurusan lagi sama kamu! Anggi, kamu dengerin aku dulu, Anggi! Stop! Anggi, please, jangan pergi! Anggi! Ah! Mei, aku mau kasih tahu Mami kalau Sila ini bukan pacar aku. maksud kamu? Sila ini teman kampus aku. Waktu itu dia nyuri materi skripsi aku. Dan sebagai hukumannya dia harus jadi asisten aku. Tapi Aku minta maaf, Mi. Aku minta maaf. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk bohongin Mami. Sama sekali nggak ada. Tapi masalahnya waktu itu, Mami mikir sendiri kalau Sila ini pacar aku. Dan kayaknya Mami suka banget sama dia, kan? Maaf, Mi. Aku mau memanfaatin momen itu karena aku pikir supaya Mami nggak curiga kalau aku dan Anggi masih berhubungan. benar itu, Syil? Iya, Tante. Tante jadi stres nih kalau begini nih. Jadi maksud kamu waktu itu ngajak Tante untuk mergokin kencannya Bayu sama Anggi sampai kita nguntitin berhari-hari, itu apa maksudnya, Sheila? Apa-apaan sih ini? Jadi kamu dan Mami ngikutin aku? Ya iya dong. Habis kata Sheila bilang kamu selingkuh. Kan Mami nggak mau kalau punya anak selingkuh begitu. Sila, Maafin aku, Bayu. apa maksud kamu? Apa mau kamu sih? Jelasin deh, Sheila, jelasin yang sejelas-jelasnya. Tante jadi bingung nih kalau begini. Maksud kamu apa sih, Sil? Cuma satu penjelasannya, Bayu. Aku jatuh cinta sama kamu. Sejak 2 tahun yang lalu. Tapi kamu terlalu jauh untuk aku jangkau. Dan Tante, ketika Tante bilang Tante suka sama aku, dan Bayu juga bohong. Bayu bohong bilang kalau aku ini pacarnya dia. Aku senang, Tante. Aku senang karena aku merasa aku ada kesempatan sedikit untuk dapetin hatinya Bayu.
Apalagi dengan kasus skripsi ini, aku pikir aku bisa deket sama Bayu. Tapi kenyataan malah sebaliknya. Bayu tetap sibuk dengan pacarnya dan aku sama sekali gak bisa menutupi rasa cemburu aku, Tante. Jadi aku terpaksa untuk memanfaatkan situasi dan aku memanfaatkan untuk keuntungan pribadi aku. Berharap Bayu bisa putus sama pacarnya. Gue benar-benar gak bisa mikir saat ini. Gue benar-benar gak bisa mikir sama sekali. Gue gak bisa mikir sama sekali. Gue gak tahu apa yang terjadi saat ini. Mi, kasih waktu aku sedikit, Mi. Mi, aku ini sudah besar, Mi. Aku sudah dewasa. Aku tahu mana yang terbaik buat aku. Tolong, Mi. Sheila, mulai hari ini gue minta lo untuk berhenti jadi asisten gue. Bayu. Kesianan lagi gue. Yuk, gue mau ngomong gini bukan karena gue sebagai temennya Sheila ya, tapi gue pengen lo jawab dengan jujur. Ya. Waktu Sheila sering datang ke rumah lo nggak pernah bangun telat lagi kan? Ya. Siapa yang masakin makanan setiap pagi sampai lo nggak lupa buat sarapan? Sheila. Apa yang pacar lo lakuin pas penyakit lo kambuh? Marah-marah. Apa yang Sheila lakuin? Ya, dia berusaha supaya penyakit gua nggak kambuh. Apa yang Sheila lakuin kalau pekerjaan lo tuh lagi banyak banget? Bantuin gua kerja, ngetik. Sementara apa yang pacar lo lakuin? Dia kesel karena gue nggak punya waktu buat dia dan kita berantem. Yuk, seorang ibu itu emang kadang bawel, mau tahu segala urusan anaknya. Tapi itu semua dia lakuin karena dia sayang sama anaknya. Dia mau hidup anaknya berjalan baik. Seorang istri yang setipe dengan ibunya akan menggantikan posisi ibunya ketika laki-laki itu telah meninggalkan seorang ibunya dan telah menikah. Dan pada akhirnya seorang laki-laki pasti akan membutuhkan sosok yang seperti itu untuk membuat hidupnya berjalan dengan benar. Ya, gue bukannya soto ya,
Tapi gue punya 4 orang kakak laki-laki. Jadi gue tahu banget soal kayak gituan. Tapi Sila ngelakuin semua itu kan karena skripsi. Lo bilang dia terus terang kan bilang cinta sama lo. Yuk, gue yakin cintanya Sheila tuh lebih besar daripada kebutuhannya akan skripsi itu. Kalau enggak, dia nggak mungkin balikin materi ini. Yuk, tadi siang dia ke dosen pembimbing dan dia ngaku kalau skripsi ini bukan skripsinya dia tapi skripsi lo. Dia tahu gue sakit. Gue nggak pernah bilang apa-apa sama dia. Jadi gue nggak tahu dia tahu atau enggak tentang lo sakit atau. Tante, iya. Yuk, kata dokter kamu udah boleh pulang. Tapi belum boleh makan yang macem-macem. Ya, nih, Mami bawain bubur. Mami tahu kamu sebenarnya nggak suka kan makanan rumah sakit. Makanya Mami masakin bubur buat kamu. Nih. Ini bukan masakan Mami. Ya, asin banget. Di mana sih Lami? Tahu lah. Ini masakan Sila, aku tahu. Tadi Sheila ada nemenin Mami ngambil hasil cek lab kamu. Sekarang udah pulang. Soalnya dia nggak berani nemuin kamu. Sebenarnya sih sejak awal kamu masuk rumah sakit, Sheila itu selalu ada di sini, ada di rumah sakit. Bayu, kamu udah sehat? Udah. Aku minta maaf kalau bukan karena aku bikin kamu mengulang skripsi kamu lagi dari awal. Mungkin kamu akan kecapean dan terus masuk rumah sakit. Aku sakit bukan karena ngurusin skripsi. Aku sakit karena nggak ada kamu yang ngurusin aku. Dan sekarang aku sadar kalau selain Mami ternyata ada satu perempuan lagi yang penting dalam hidup aku, dan itu kamu. Sudah. Tak usah hiraukan Opung. Teruskan adegan romantismu itu. Opung sudah tahu semua dari Ibu Deborah. Dan Opung senang sekali sekarang sudah bisa bertemu dengan laki-laki bernama Bayu. Yang selalu kamu ceritakan selama ini sama Opung kan? Tapi Opung belum pernah jumpa. Cemana mukanya? Nah ini dia. Ganteng kali. Sekarang Opung bahagia dan sangat senang. Oh iya,
Ini sudah jadi milik kamu semenjak hari pertama kamu datang ke rumah aku. Dan ini juga sudah menjadi bagian dari hari-hari aku. Dulu kamu minta aku untuk bantuin kamu ngerjain skripsi. Sekarang aku mau minta kamu bantu aku untuk ngerjain skripsi. Kita juga sama-sama tahu kan, kalau ternyata kita sama-sama saling membutuhkan. Mami juga bilang, Ya, hubungan kalian tuh sebenarnya persis seperti hubungannya tante sama Om. Om juga dulu orangnya begitu, selalu membantu tante ngerjain semua tugas-tugas tante dari mulai awal semester sampai akhir semester. Mami bilang papi yang sering bantuin Mami kan? Iya, Mami juga sering bantuin papi. Ngapain? Ya itulah, sama kayak Sheila. Kalau misalnya papi lagi ngerjain tugas-tugas kuliah Mami siap-siapin semua kebutuhannya papi gitu. Kayak Sheila deh. Aku baru tahu kenapa Mami cocok banget sama Sheila. Ya, ujung-ujungnya juga kan akhirnya kita saling jatuh cinta. Terus sampai dapat kamu deh sekarang udah segede gini. Mudah-mudahan aja kisah cinta Mami dan Papi bisa terulang kembali ke kalian. Wah, ternyata kita punya cerita cinta yang sama.